Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Azza wa Jalla yang selalu dan senantiasa memberikan percikan rahmat untayan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini di akhir bulan Jumadil akhir kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturrahim dalam satu tekad, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing, baik yang jalan kaki, yang naik Honda walaupun mereknya Yamaha. Di Lombok ini juga luar biasa, setiap orang yang naik sepeda motor dibilang naik Honda, padahal mereknya Yamaha. Ataupun yang naik open cup, yang naik mobil pribadi, mudah-mudahan langkah-langkah kita ini menuju ke majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibanal Karim, Sayyidul Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi telah banyak ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru Supardan Kathiron. Tinggal bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan 3 pesan. Yang pertama, kita supaya sibuk dengan apa? Dengan ibadah. Yang kedua, kita sibukkan juga dengan kayaknya nggak dengar tadi itu, padahal menggebu-gebu beliau ngasih ceramahnya. Yang terakhir itu kita minta supaya dijadikan kematian itu sebagai wa'idhah, pelajaran. Luar biasa kalau kita simak ini Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Nabi itu pernah menyampaikan, yang kata Nabi, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'at wa tuba lil uraba. Islam ini pertama kali datang dianggap aneh di zaman baginda Rasul menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ketika beliau umur 40 tahun mendapatkan amanah yang sangat luar biasa dari Allah, menyebarkan Islam,
yang pertama kali dilakukan dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, itu dianggap gharib, yaitu dianggap aneh. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika menyembah itu Tuhannya ada yang disebut dengan patung, namanya Lata dan Uzza. Maka ketika baginda Rasul menyebarkan Islam bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada ilah Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan baginda Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kata orang kafir Quraisy gharib, itu adalah aneh. Tapi karena ini adalah dinul haq, agama yang hak, agama yang syamil, kamil, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, maka beruntunglah kita jadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Tapi nanti kata Nabi, setelah berjalan dengan baik Islam ini, wa sayaudu ghariban kama bada'at, nanti Islam ini banyak orang yang menganggap aneh lagi seperti sedia kala pertama Islam datang. Tapi apa kata baginda Rasul? Wa tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Bagi kita agama Islam ini adalah dinul haq, agama yang benar, yang tidak ada lagi selain agama Islam. Makanya pesan baginda Rasul ketika bertemu dengan malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Hanya dengan 3 pesan malaikat Jibril itu menyampaikan. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan, kata malaikat Jibril kepada Nabi, dan ini juga untuk kita semua, kau hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti engkau akan meninggal dunia. Siapapun kita Pak, pasti akan meninggal dunia. Mau pejabat meninggal dunia, mau rakyat jelata meninggal dunia, mau tuan guru, para asatid juga bakalan meninggal. Siapapun kita, tidak ada orang yang hidup di dunia ini abadi. Suatu saat pasti akan meninggal dunia. Makanya Nabi mengatakan al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya. Prosesnya bermacam-macam. Ada yang kena sakit, ada yang kena tabrakan, ada yang mufajaah, spontanitas meninggal. Proses meninggalnya kita semua. Tapi ingat, al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya, dan itu semua adalah urusan Allah. Kalau kita tahu Pak Bu bahwasanya kita akan meninggal dunia, tadi banyak dikupas oleh beliau. Rumah yang mewah nggak berguna, betul? Pangkat dan jabatan tidak berguna, uang yang banyak tidak berguna, istri yang banyak juga nggak berguna. Yang glowing juga nggak berguna juga. Semua zinatul hayatid dunia yang ada di dunia ini tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim. Hanya yang datang kepada Allah dengan qalbin salim,
dengan hati yang selamat, dengan amal soleh yang kita kerjakan seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu nggak pernah capek datang ke majelis taklim. Tadi saya lihat sebagian ada di Embung Gente, sekarang ada di Pekat, ntar lagi ada di mana? Di rumah, pulang. Kan capek. Tapi ini merupakan modal kita, Pak Bu. Ketika kita nanti meninggal dunia, semua yang ada di dunia ini kita tinggalkan, kecuali yang setia menemani kita adalah amal soleh. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita yang disampaikan tadi oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, ish masyikta fa innaka mayyitun. Silahkan kau hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti engkau pasti akan meninggal dunia. Yang namanya meninggal dunia, Pak Bu, nggak kenal umur. Yang tua meninggal dunia, yang muda juga meninggal dunia, yang sakit meninggal dunia, yang sehat pun juga meninggal. Bapak Ibu meninggal dunia, tuan guru, kiai, ustadz juga meninggal. Cuman doakan mudah-mudahan belakangan. Iya, kalau meninggalnya sekarang gak ada tuan guru gimana? Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada ulama yang menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, laksana kehidupan manusia itu persis seperti kehidupan binatang. Artinya apa? Tidak ada yang mengajarkan mana yang hak, mana yang baik, mana yang perintah, mana yang larang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena adanya ulama, alhamdulillah kita kenal dengan yang namanya halal dan halal. Nah, ini pesan yang sangat berharga dari malaikat Jibril kepada baginda Rasul yang disampaikan kepada kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul yang tentu ini juga pesan kepada kita. Apa kata malaikat Jibril? Ma syi'ta fa innaka mufariqun bih. Silahkan kau cintai apa saja yang ada di dunia ini. Kau cinta kepada pangkat dan jabatanmu, kau cinta kepada harta bendamu, kau cinta kepada anak istrimu, kau cinta kepada apa saja yang ada di dunia ini. Tapi ingat, nanti suatu saat engkau akan berpisah dengan apa-apa yang kau cintai. Betul? Tidak ada cinta ini, mohon maaf, dibawa sampai mati kecuali cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah ini yang abadi. Kalau cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, maka cukup sampai di dunia saja. Kecuali nanti almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti di akhirat cintanya itu tergantung dengan apa yang dicintai di dunia. Kalau di dunia cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, melaksanakan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, maka nanti di akhirat akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam
وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك كل معلوم لك semoga Allah memasukkan kita semua semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya dalam rombongannya Muhammad nabinya dalam rombongannya Muhammad nabinya semoga Allah memasukkan kita semua semoga Allah memasukkan dalam rombongannya para walinya dalam rombongannya wali datolopan dalam rombongannya wali datolopan semoga Allah memasukkan kita semua semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya
sunnah wal jamaah. Amin. Amin ya rabbal. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul tentu juga untuk kita semua. Apa kata malaikat Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kau kerjakan apa saja di dunia ini. Mau jadi orang yang taat kepada Allah, monggo silahkan. Mau jadi orang yang ingkar kepada Allah, monggo silahkan. Tapi ingat, setiap amal perbuatanmu itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengerjakan amal soleh, ngaji jalan terus, tidak pernah kenal lelah, mau hujan, mau panas, mau jalan kaki, naik kendaraan, selalu dan terus menerus ngaji, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, nanti akan dibalas oleh Allah dengan pahala, dan pahala tersebut akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal. Sebaliknya, kalau hidup kita di dunia ini yang kita kerjakan maksiat dan munkarat, hati-hati saat ini Pak Bu, kita bersyukur kepada Allah jadi penduduk Lombok Tengah. Alhamdulillah. Walaupun ke depan nanti bakal banyak rintangannya, termasuk Mandalika, termasuk airport, termasuk gerbang-gerbang maksiat. Kita kalau mau jadi hamba Allah yang baik, datang ke pengajian, banyak menuntut ilmu, karena akan diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, maka setiap amal perbuatan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kalau maksiat dan munkarat dikerjakan, maka akan dibalas oleh Allah dengan dosa, dan dosa tersebut akan dibalas nanti di akhirat oleh Allah dengan nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita kerjakan, walaupun hanya sebiji dzurrah, apalagi besar seperti sekarang Bapak Ibu datang ke pengajian, nanti akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun kecil, hanya sebiji dzurrah apalagi besar, nanti akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong kepada rombongan baginda Rasulullah Muhammad, termasuk dan tergolong kepada rombongan para wali-wali Allah, termasuk dan tergolong kepada rombongan para alim ulama. Nih, alim ulama banyak yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Beliau-beliau ini orang-orang yang ikhlas untuk berdakwah, memberikan ilmunya kepada kita yang tanpa pamrih. Dengan keikhlasan beliau, kita terus dan terus doakan, mudah-mudahan beliau ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, terutama adinda Tuan Guru Muhzan Syafi'i yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Mudah-mudahan beliau sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kita semua yang hadir, mohon kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala
hadhihi niyyah. Al-Fatihah.